Perkenalkan, nama saya Bahruddin, semester 2 Perbankan Syariah. Saya di sini akan menjelaskan pilar fondasi akuntansi profesional. Akuntansi, dasar yang wajib dikuasai. 2. Siklus akuntansi proses yang selalu ada. 3. Proses payroll, akurasi, dan kepatuhan. 4. Sistem pengendalian internal KOSO. 5. Audit trial dan komentasi. 6. PSK dan IFRS standar pelaporan keuangan. 7. Etika dan konsep profesi akuntansi. 8. Pencegahan fraud. 1. Fondasi akuntansi dan dasar yang wajib dikuasai. Konsep dan persamaan dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi. Entitas ekonomi kesinambungan usaha, periode akuntansi. Suatu nometer dan dasar akural adalah fondasi yang memberikan kerangka kerja bagi pencatatan kedua keuangan yang valid. 2. Persamaan dasar akuntansi. Aset, liabilitas, ekuitas menjadi landasan hubungan keuangan perusahaan yang harus selalu seimbang dalam percatatan transaksi. Fungsi akuntansi mencatat, mengelompokkan, penyesuaian laporan, dan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan adalah peran inti akuntansi yang tidak tergantikan teknologi. Siklus akuntansi, proses yang selalu ada. Tahapan siklus akuntansi: identitas transaksi, percatatan jurnal, posting ke buku besar, neraca saldo, jurnal penyusunan laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan berbentuk alur kerja akuntansi. Output laporan keuangan: laporan posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan merupakan hasil akhir siklus yang wajib disusun. Proses payroll, akurasi, dan keputusan. Tahapan dan tujuan payroll. 1. Tujuan payroll itu ada 2. 1. Tahapan payroll, pengumpulan dan kehadiran perhitungan gaji pokok lembur. Tujuannya potongan pajak dan BPJS hingga pembayaran gaji serta pencatatan akuntansi adalah langkah sistematis dalam pengajian. 2. Tujuan payroll, membayar karyawan secara tepat, mematuhi peraturan perpajakan, serta menghindari kesalahan dan kecurangan adalah tujuan proses payroll.
Sistem pengendalian internal KOSO. 5 komponen pengendalian internal KOSO. Manfaat penerimaan KOSO. Manfaat KOSO mengurangi risiko fraud, menjaga aset perusahaan dan peningkatan kendalan laporan keuangan adalah manfaat utama kerangka kerja KOSO. 5 audit trial dan dokumentasi. Fungsi dan contoh audit trail. Fungsi audit trail melacak transaksi, memudahkan audit, mendeteksi kesalahan, dan mengidentifikasi fraud melalui jejak digital pencatatan mulai dari transaksi hingga laporan keuangan. Contoh audit trail. Transaksi dicatat dalam jurnal, diposting ke buku besar dan akhirnya tersaji dalam laporan keuangan sebagai rantai bukti yang dapat dilacak. Dokumentasi sebagai bukti transaksi. Manfaat dokumentasi, faktur kwitansi, wikas order, bukti transaksi, dan slip pajak. Gaji berfungsi sebagai bukti transaksi, mendukung audit dan memenuhi regulasi yang berlaku. PSHK dan IFRS standar pelaporan keuangan. PSHK dan serta hubungannya. 1. PSHK adalah standar akuntansi keuangan Indonesia yang disusun AI untuk menyeragamkan pelaporan keuangan dan meningkatkan kualitas informasi akuntansi. 2. IFRS adalah standar internasional yang diterbitkan IFRS Foundation untuk meningkatkan transparansi, memudahkan perbandingan antar negara, dan mendukung investasi global. 3. Hubungan PSHK dan IFRS. Sedangkan PSHK saat ini banyak mengadopsi standar. Sedangkan IFRS agar laporan keuangan Indonesia sejalan dengan praktik internasional. Etika dan konservasi akuntan. Prinsip dan pentingnya etika akuntan. Prinsip etika akuntan, integritas, objektif, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional menjadi pedoman perilaku yang harus dipatuhi akuntan. Pentingnya etika menjaga kepercayaan publik, meningkatkan reputasi profesi, dan mengurangi risiko pelanggaran merupakan alasan untuk etika harus dijunjung tinggi. Pencegahan fraud. Jenis fraud dan fraud intelektual. Jenis fraud. Aset memprofesikan pencurian aset. Penyalahgunakan jabatan dan financial statement fraud. Manipulasi laporan adalah 3 jenis kecurangan yang umum terjadi. Fraud muncul karena tekanan finansial kesempatan akibat lemahnya pengadilan dan pembenaran atas tindakan yang aset memprofesikan
pencurian aset, penyalahgunaan jabatan, manipulasi laporan adalah tiga jenis kecurangan yang umum terjadi. Fraud Tringgel. Fraud muncul karena tekanan finansial, kesempatan akibat lemahnya pengendalian dan pembenaran atas tindakan yang dilakukan. Cara mencegah fraud, strategi pencegahan fraud. Terapkan pengendalian internal KOSO. Pisahkan tugas dan wewenang. Gunakan audit trail yang baik. Lakukan audit internal berkala. Bangun budaya etika. Terapkan dan manfaatkan teknologi analisis data. Perkenalkan, nama saya Bahrudin, semester 2 Perbankan Syariah. Saya di sini akan menjelaskan pilar fondasi akuntansi profesional. Akuntansi dasar yang wajib dikuasai. 2. Siklus akuntansi proses yang selalu ada. 3. Proses payroll, akurasi dan kepatuhan. 4. Sistem pengendalian internal KOSO. 5. Audit trail dan komentasi. 6. PSK dan IFRS standar pelaporan keuangan. 7. Etika dan konsep profesi akuntansi. 8. Pencegahan fraud. 1. Fondasi akuntansi dan dasar yang wajib dikuasai. Konsep dan persamaan dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi. Entitas ekonomi kesinambungan usaha, periode akuntansi. Suatu nometer dan dasar akural adalah fondasi yang memberikan kerangka kerja bagi pencatatan kedua keuangan yang valid. 2. Persamaan dasar akuntansi. Aset, liabilitas, ekuitas menjadi landasan hubungan keuangan perusahaan yang harus selalu seimbang dalam pencatatan transaksi. Fungsi akuntansi mencatat, mengelompokkan, penyesuaian laporan dan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan adalah peran inti akuntansi yang tidak tergantikan teknologi. Siklus akuntansi, proses yang selalu ada. Tahapan siklus akuntansi: identitas transaksi, percatatan jurnal, posting ke buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian laporan keuangan, jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan berbentuk alur kerja akuntansi. Output laporan keuangan, laporan posisi keuangan,
laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan merupakan hasil akhir siklus yang wajib disusun. Proses payroll, akurasi, dan keputusan. Tahapan dan tujuan payroll. Satu, tujuan payroll itu ada dua. Satu, tahapan payroll, pengumpulan dan kehadiran perhitungan gaji pokok lembur. Tujuannya, potongan pajak dan BPJS hingga pembayaran gaji serta pencatatan akuntansi adalah langkah sistematis dalam pengajian. Dua, tujuan payroll membayar karyawan secara tepat, mematuhi peraturan perpajakan, serta menghindari kesalahan dan kecurangan adalah tujuan proses payroll. Sistem pengendalian internal COSO. 5 komponen pengendalian internal COSO. Manfaat penerimaan COSO. Manfaat COSO mengurangi risiko fraud, menjaga aset perusahaan, dan peningkatan kendalan laporan keuangan adalah manfaat utama kerangka kerja COSO. 5. Audit trail dan dokumentasi. Fungsi dan contoh audit trail. Fungsi audit trail melacak transaksi, memudahkan audit, mendeteksi kesalahan, dan mengidentifikasi fraud melalui jejak digital pencatatan mulai dari transaksi hingga laporan keuangan. Contoh audit trail. Transaksi dicatat dalam jurnal, diposting ke buku besar, dan akhirnya tersaji dalam laporan keuangan sebagai rantai bukti yang dapat dilacak. Dokumentasi sebagai bukti transaksi. Manfaat dokumentasi, faktur, kwitansi, wikas, order, bukti transaksi, dan slip pajak gaji berfungsi sebagai bukti transaksi, mendukung audit, dan memenuhi regulasi yang berlaku. PSHK dan IFRS standar pelaporan keuangan. SHK dan serta kehubungannya. 1. PSHK adalah standar akuntansi keuangan Indonesia yang disusun AI untuk menyeragamkan pelaporan keuangan dan meningkatkan kualitas informasi akuntansi. 2. IFRS adalah standar internasional yang diterbitkan IFRS Foundation untuk meningkatkan transparansi, memudahkan perbandingan antar negara, dan mendukung investasi global. 3. Hubungan PSHK dan IFRS. Sedangkan PSHK saat ini banyak mengadopsi standar. Sedangkan IFRS agar laporan keuangan Indonesia sejalan dengan praktik internasional. Etika dan konsep profesi akuntan. Prinsip dan pentingnya etika akuntan.
Prinsip etika akuntan, integritas objektif kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional menjadi pedoman perilaku yang harus dipatuhi akuntan. Pentingnya etika menjaga kepercayaan publik, meningkatkan reputasi profesi, dan mengurangi risiko pelanggaran merupakan alasan untuk etika harus dijuang tinggi. Pencegahan fraud. Jenis fraud dan fraud intelektual. Jenis fraud. Aset memprofesikan pencurian aset. Penyalahgunakan jabatan. Dan financial statement fraud. Manipulasi laporan adalah tiga jenis kecurangan yang umum terjadi. Fraud muncul karena tekanan finansial kesempatan akibat lemahnya pengadilan dan pembenaran atas tindakan yang